Halo guys, selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi-materi dari pendidikan agama Kristen. Yaitu materi-materinya adalah perspektif orang Kristen dalam kebudayaan, perspektif orang Kristen dalam hukum, dan perspektif orang Kristen dalam politik, terus tentang kerukunan umat beragama, dan lain-lain sebagainya. Akan saya jelaskan di dalam video ini. Perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab, yaitu dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Situ dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, dan beberapa hal-hal lainnya. Dan jika kita kaji secara baik, dan jika kita lihat lagi, dan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu manusia adalah hasil ciptaan Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tidak sama dengan menciptakan ciptaan yang lainnya. Yang artinya maksudnya di sini Tuhan menciptakan manusia memiliki akal pikiran, ya, dan itu yang membuatnya menjadi unik, tidak seperti ciptaan lain yang tidak memiliki akal atau pikiran. Yang ketiga, manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah. Yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di sini sudah dijelaskan lagi. Gambar dan rupa Allah di sini maksud kita yaitu seperti sama yang di poin kedua. Tuhan menciptakan kita hampir sama dengan gambar dan rupa Allah. Kami tidak mirip binatang, kami tidak mirip tumbuhan, tetapi kami mirip dengan gambar dan rupa Allah. Untuk materi yang selanjutnya adalah Allah dalam kekristenan. Yang ditekankan di sini adalah konsep Allah sebagai Tritunggal. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Seperti dijelaskan dari materi yang pertama, Tuhan sebagai pencipta, yang dimana adalah Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan tumbuhan-tumbuhan, Tuhan menciptakan apa, segala yang ada isi di dalam bumi ini. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus, itu Tuhan yang akan menyelamatkan kita, Tuhan yang akan mendampingi kita dan selalu beserta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus, yang bagaimana adalah Tuhan yang di dalam wujud Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini akan selalu menemani kita. Slide berikut adalah gambar dari Allah dalam kekristenan. Seperti yang bisa dilihat, seperti yang saya jelaskan tadi, semua itu adalah satu, tetapi itu mempunyai tiga arti, yaitu Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Materi selanjutnya mengenai perspektif Kristiani mengenai moral. Dalam agama Kristen, moral kita ditempa dengan berbagai firman dan hukum yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan di sini dijelaskan yaitu adalah 12 hukum Taurat atau beberapa perintah-perintah Tuhan yang lainnya yang tertulis dalam Alkitab. Dengan bermoral dan memiliki moral yang baik, kita akan menjalankan setiap hukum Tuhan yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab, dan itu menjadi salah satu jalan mendapatkan keselamatan. Dan seperti yang kita tahu bahwa keselamatan dari Tuhan itu adalah keselamatan yang mutlak jika kita bersungguh-sungguh dan percaya kepadanya. Itulah moral kita. Yang berikutnya mengenai iman Kristen dan iptek. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi pada saat ini sudah sangat melaju pesat, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa menjadi salah satu musuh terbesar atau salah satu teman terbaik. Dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari akal budi manusia. Manusia memiliki daya cipta karena diciptakan sebagai gambar Allah dan sebagai pribadi yang berakal budi. Dan di sini jika kita menyalahgunakan iptek, kita akan mendapatkan hasil yang sangat buruk, kita akan mendapatkan hasil yang negatif. Tapi kita menggunakan iptek secara baik, itu akan menjadi hal yang positif bagi kita. Materi selanjutnya mengenai perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, kita harus menghidupkan, memelihara, melestarikan, dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal. Ini maksudnya kita harus
menjaga apa yang telah ada pada kita pada saat ini. Kita harus merawat, harus melestarikan. Yang kedua adalah menanamkan dan mewariskan nilai etik, moral, dan spiritual yang bersumber pada Alkitab dalam rangka pembentukan kepribadian warga gereja. Di sini mewariskan nilai-nilai etik sudah dijalankan oleh kita, yaitu bagaimana kita menjalankan remaja, adanya tunas, adanya sekolah minggu. Di situ kita menanamkan nilai-nilai etik pada anak-anak zaman sekarang supaya apa yang disampaikan pada zaman dulu bisa tersampaikan pada zaman sekarang melalui yang bersumber pada Alkitab tersebut. Yang ketiga, mengembangkan dan memprakasarai dialog lintas agama dan budaya dalam upaya menemukan solusi bersama untuk mengembangkan masyarakat yang berkeadaban. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat yang berkeadaban, dialog lintas agama, yaitu bagaimana cara kita bisa ada dalam rukun gitu, kita bisa menjadi satu gitu. Yang berikutnya mengenai perspektif Kristiani dan mengenai budaya. Manusia diciptakan oleh Allah agar menjadi segambar dan serupa dengannya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk membalasnya itu berdoa, mengucap syukur, dan menginterpretasinya untuk sekarang adalah berdoa, syukur, dan bernyanyi. Sehingga itulah yang selalu ada dalam budaya kami, yaitu hal yang dari dulu sampai sekarang berdoa dan selalu bernyanyi. Maksudnya di sini adalah apa? Kita berendang ria dalam artinya budaya itu dijelaskan dalam kita harus berdoa, yang dimana berdoa itu sudah dijelaskan dari sama turun temurun. Budaya sendiri memiliki arti adalah hal yang dilakukan terus menerus. Berikutnya mengenai perspektif Kristiani mengenai politik. Dalam berpolitik haruslah melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini adalah politik harus bersifat berimbang, seperti apa yang terjadi pada 1 Samuel ayat 8 sampai setelahnya. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana Saul dipilih Tuhan melalui perantara oleh orang-orang yang ada di situ. Mereka melakukan undi itu juga sudah direncanakan oleh Tuhan, sehingga yang dimenangkan adalah Saul tersebut. Yang berikutnya adalah perspektif Kristiani mengenai hukum. Perspektif Kristiani dalam hal ini adalah kita melihat bahwa hukum yang paling benar adalah hukum pengadilan surga atau hukum Tuhan, yang dimana selalu adil dan tidak berimbang. Karena uang ataupun seperti hukum ataupun barang-barang lainnya seperti hukum manusia yang selalu dipenuhi kecurangan. Karena seperti yang kita tahu, hukum manusia ini adalah hukum yang selalu dipenuhi uang, dan jika kita kaji lagi selalu berimbang pada uang, yaitu bagaimana hukum manusia itu selalu tumpul untuk masyarakat ke atas, tapi menurun tajam untuk masyarakat miskin seperti kita. Tapi pengadilan Tuhan itu selalu adil. Yang berikutnya adalah materi kerukunan hidup antar umat beragama. Di sini bisa dilihat dari gambarnya. Ada beberapa umat beragama, yaitu Kristen, Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Protestan, dan ada Konghucu. Kerukunan hidup beragama itu sudah diajarkan waktu kita masih kecil, karena seseorang memilih agamanya bukan karena keterpaksaan, tapi karena pilihannya dan kepercayaannya yang membuat mereka memilihnya, dan sudah menjadi tugasnya agar menghormati yang lainnya. Oke, sekian, dan saya akan menjelaskan apa manfaat dari materi-materi itu kepada saya. Jadi manfaat materi ini bagi saya adalah saya bisa mengerti bagaimana Tuhan membuat kita melihat apa itu politik, budaya, dalam keseragaman kita, dan juga kita bisa menyampaikan apa yang ada pada diri kita. Maksud saya di sini saya bisa menceritakan pendapat saya dalam pengalaman hidup saya terhadap materi. Itu saja menurut saya.